warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Sajida, NPM 1819051009, kelas reguler A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai komersialisasi teknologi. Menurut para ahli, Sudarsono melihat teknologi sebagai industri. Dalam sebuah pernyataan, dia menyebut teknologi adalah sebuah ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam suatu industri. Menurut Rizbain, ia melihat aspek teknologi dari segi peralatan. Teknologi itu meliputi berbagai hal seperti alat, keterampilan, perangkat, komunikasi, transportasi, pakaian, perumahan, senjata, perlengkapan, mesin, dan lain sebagainya yang dapat diproduksi oleh manusia. Komersialisasi adalah sebuah program atau kegiatan yang meningkatkan nilai atau mengurangi biaya mengintegrasikan produk baru atau jasa. Komersialisasi juga merupakan sebuah proses di mana kekayaan intelektual yang diciptakan dalam sebuah institusi riset maupun perguruan tinggi akan dibawa ke dalam pasar dan dieksploitasi dalam sebuah pengaturan komersial. Proses ini akan memberikan nilai tambah secara ekonomi dan akan memberikan penghasilan bagi institusi perguruan tinggi. Salah satu aspek yang paling kerap dikomersialkan adalah teknologi, yang disebut dengan komersialisasi teknologi. Inovasi teknologi dapat diaplikasikan atau dikonsumsi secara tepat guna dan akan keuntungan secara ekonomi kepada inventor. Proses dan model komersialisasi teknologi. Proses komersialisasi berawal dari penelitian ilmiah yang dilakukan di berbagai institusi penelitian dan diakhiri saat teknologi telah dikonsumsi oleh konsumen. Dalam proses tersebut, menurut Parker dan Mainelli pada tahun 2001 terdapat dua titik di mana teknologi dapat menghasilkan keuntungan. Titik pertama terjadi ketika penelitian ilmiah dapat menghasilkan lisensi. Titik kedua terjadi ketika penelitian ilmiah telah ditransformasi dalam bentuk produk yang sudah diproduksi secara massal dan siap dikonsumsi. Diharjo dan kawan-kawan pada tahun 2014 yaitu model komersialisasi Goldsmith. Model Goldsmith terdiri atas 3 fase utama, yaitu fase investigasi, fase pengembangan, dan fase komersialisasi. Di setiap fase dilakukan analis mengenai aspek teknologi, pasar, dan bisnis. Perusahaan yang menerapkan komersialisasi teknologi. Samsung menyelesaikan standar teknologi mmWave untuk komersialisasi 5G dari 21 Mei sampai 25 Mei. Third Generation Partnership Project, sebuah inisiatif yang menyatukan organisasi mengembangkan standar telekomunikasi terkemuka di dunia, telah bersidang di Busan, Korea Selatan untuk menyelesaikan standar komunikasi yang penting untuk komersialisasi komunikasi nirkabel 5G. Secara khusus, kelompok kerja tersebut yang diketuai oleh Samsung memutuskan persyaratan kinerja radio untuk terminal 5G dan stasiun pangkalan termasuk pita 3,5 GHz dan 28 GHz. Persyaratan ini akan menginformasikan peraturan radio yang akan menjadi kunci dalam penyebaran spektrum 5G ketika komersialisasi 5G dimulai dengan sungguh-sungguh di Korea, Amerika Serikat, dan Jepang. Saat itu, banyak opini dominan atas makalah dan buku-buku tentang telekomunikasi yang meragukan penerapan ultra high frequency karena kelemahannya. Namun, berpegang teguh pada kepercayaan pada potensi penemuannya, pada tahun 2011, Samsung Electronics memulai proyek in-house untuk memperluas penelitian, dan pada tahun berikutnya, Samsung Research mendirikan Next Generation Communication Lab mempercepat pengembangan ultra high frequency dan teknologi 5G. Puncak dari upaya awalnya, kesuksesan demonstrasi komunikasi 5G pertama di dunia oleh Samsung Electronics dengan kecepatan 1 GB menjadi berita utama pada tahun 2013. Berkat 4 tahun penelitian lanjutan pada saat 4G Lite menikmati kebangkitan di puncak popularitas. World Radio Communication Conference pada tahun 2015 yang diselenggarakan oleh International Telecommunication Union, sebuah badan khusus perserikatan bangsa-bangsa, pemerintah Korea mengajukan proposal oleh Samsung. Namun masalahnya adalah penyelarasan dengan negara-negara yang ingin menggunakan pita ultra high frequency untuk layanan selain layanan telekomunikasi. Selama 4 minggu berikutnya dari pertemuan maraton, beberapa band ultra high frequency akhirnya disetujui sebagai band kandidat untuk 5G mendorong standarisasi.
Sejak WRC pada tahun 2015 dengan perdebatan yang sedang berlangsung, Samsung terus berupaya untuk mengadvokasi dan melayani sebagai pendukung terkemuka standarisasi 5G menuju tujuan pengembangan teknologi yang terkait dengan ultra high frekuensi. Demikianlah penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.